apa yang akan dilakukan oleh pemenang ketika mereka memenangkan suatu kejuaraan? Pastinya mereka akan memilih untuk bertahan dan mempertahankan posisi mereka di kejuaraan tersebut. Namun tidak dengan Honda. Honda menang lalu memilih untuk pergi. Dan setiap kali mereka kembali, dunia sudah berubah total dan Honda harus memulai lagi semuanya dari nol. Siapa sih yang gak kenal dengan Honda? Sebuah perusahaan otomotif raksasa asal Jepang yang didirikan oleh Soichiro Honda pada tahun 1998, yang dimana Honda awalnya hanya memproduksi sepeda motor, namun sekarang sudah merambah ke berbagai jenis kendaraan bermotor lainnya. Namun kali ini kita tidak akan membahas Honda sebagai sebuah korporat maupun sebuah perusahaan otomotif, melainkan kita akan membahas perjalanan Honda di ajang motorsport paling bergengsi di dunia, yaitu Formula One. Honda pertama kali bergabung dengan Formula One pada musim 1964, di mana pada saat itu kejuaraan Formula One masih didominasi total oleh pabrikan asal Eropa seperti Ferrari dan juga Lotus. Honda bisa dibilang nekat karena pada tahun tersebut Honda baru saja memulai produksi mobil pertama mereka pada tahun 1963 dengan meluncurkan Honda C360 dan Honda S500. Honda menjadi pabrikan pertama asal Asia yang berani menjajal ajang Formula One jauh sebelum Toyota yang menyusul pada tahun 2002. Pada musim 1964, Honda turun dengan Honda R-Ando 71 yang dibekali mesin V12 1500 cc yang merupakan pengembangan dari mesin sepeda motor mereka. Dan hasilnya sudah jelas, Honda hanya dapat turun di 3 dari 10 balapan yang ada pada musim 1964 dan Honda gagal finish di ketiga balapan tersebut. Namun Soichiro Honda menganggap hal tersebut sebagai sebuah pencapaian dan memilih untuk melanjutkan kiprahnya di Formula One di musim selanjutnya. Dan benar saja, pada musim 1965 Honda berhasil meraih poin pertama mereka di Formula One, yaitu pada GP Belgia 1965, dan bahkan berhasil memenangkan balapan pertama mereka di GP Meksiko 1965 bersama dengan pembalap asal Amerika Rishi Ginter. Lalu kemudian pada 1967 Honda tidak berhasil untuk mengulangi kesuksesan mereka pada musim pada musim 1966 Honda tidak dapat mengulangi kesuksesan mereka yang ada di musim 1965 dikarenakan ada perubahan regulasi serta perubahan fokus Honda menjadi untuk mengembangkan mobil penumpang mereka. Alhasil Honda hanya dapat turun di 3 balapan terakhir dan tidak mencapai kesuksesan yang berarti. Dan akhirnya pada musim 1967 Honda menggandeng Lola untuk sebagai produsen sasis dan meluncurkan Honda RA300 yang baru turun pada seri ke-9 di GP Monza Italia, di mana pada balapan tersebut Honda langsung memenangkan balapan tersebut secara dramatis bersama dengan John Surtees. Namun sayangnya pada musim 1968 salah satu mobil yang diturunkan oleh Honda, yaitu Honda RA302, mengalami kecelakaan hingga terbalik dan terbakar pada seri GP Prancis 1968. Kecelakaan ini membuat pembalap Honda yaitu Jules Lesser meninggal dunia di tempat, yang dimana hal ini membuat Soichiro Honda memutuskan untuk hengkang dari F1 untuk sementara waktu. Kemudian kita masuk ke tahun 1983, Honda kembali lagi ke F1 sebagai supplier mesin, di mana pada musim ini Honda tidak mencapai kesuksesan yang berarti, dan pada akhir musim 1983 Honda mencapai kesepakatan bersama dengan tim Williams untuk menyuplai mesin bagi tim mereka untuk musim 1984. Honda mencapai kemenangan pertama mereka sebagai supplier mesin bersama dengan Williams pada musim 1984 bersama dengan pembalap Keke Rosberg, dan lalu kemudian pada musim 1983 Honda berhasil memenangkan 3 seri terakhir pada musim tersebut bersama dengan tim Williams. Lalu pada musim 1986 dan sampai 1991 Honda dianggap sebagai kunci kesuksesan oleh berbagai tim F1, di mana apabila mereka ingin memenangkan suatu balapan, maka mesin Honda adalah solusinya. Pada era ini Honda mencapai
masa era keemasan mereka, di mana Honda berhasil memenangkan 6 gelar juara dunia secara beruntun, yaitu pada 1986 dan 1987 bersama Tim Williams, serta 1988 sampai 1991 bersama dengan McLaren. Namun pada musim 1992, Tim Williams mengeluarkan mobil Williams FW14B yang sangat revolusioner karya Adrian Newey yang membuat McLaren dan Honda kewalahan. Alhasil mereka hanya dapat menangkan satu balapan di GP Australia 1992, dan hal tersebut menjadi kemenangan terakhir Honda di era kedua mereka di Formula One. Era ini ditutup dengan Honda yang berhasil mengantongi 69 kemenangan. Hal ini menjadi penutup manis karena pada akhir 1992 Honda memutuskan untuk keluar dari F1 akibat dari melemahnya ekonomi Jepang. Masuk ke abad 21, pada tahun 2000 Honda memutuskan untuk kembali lagi ke F1. Kali ini bersama dengan tim British American Racing atau BAR, di mana pada era ini Honda menyuplai mesin bagi tim BAR selama musim 2001 sampai 2005, serta tim Jordan pada musim 2001 sampai 2002. Dan pada 2005 Honda memutuskan untuk membeli saham kepemilikan BAR dan merebranding tim BAR menjadi Honda Racing F1 Team. Nah, pada musim 2006 juga Honda mengeluarkan sister tim mereka yaitu Super Aguri untuk turun di F1, dan mereka pada tahun ini juga mendapatkan kemenangan ke-72 mereka selama di F1 bersama dengan Jenson Button. Namun pada musim 2007 dan 2008 Honda tidak dapat mengulangi kesuksesan yang sama, di mana mereka dapat memenangkan satu balapan yang ada di musim 2007 dan 2008. Dan akhirnya pada akhir 2008 Honda memutuskan untuk pergi dari F1 untuk ketiga kalinya sebagai akibat dari krisis finansial yang melanda pada tahun 2008. Nah, pada saat itu tim prinsipal Honda yaitu Ross Brown tidak tega apabila seluruh kru Honda Racing F1 Team itu harus kehilangan pekerjaannya, sehingga ia ingin membeli Honda Racing F1 Team seharga €1, dan Honda pun menyetujuinya. Sekarang tim tersebut diberi nama Brown GP, dan bisa dibilang sebuah mukjizat, di mana pada musim 2009 Brown GP berhasil menangkap gelar juara dunia pembalap bersama dengan Jenson Button berkat mobil yang dikembangkan oleh Honda pada tahun sebelumnya. Sebenarnya pada tahun 2008 Honda sudah mengembangkan mobil untuk musim 2009. Namun karena krisis finansial mereka memilih untuk pergi, dan mobil peninggalan mereka ini dibekali dengan mesin Mercedes malah berhasil memenangkan title juara dunia. Dan akhirnya Brown GP pada tahun 2010 dibeli oleh Mercedes yang kemudian akan menjadi rival terberat Honda di era yang akan datang. Kita masuk ke era keempat Honda, yaitu pada tahun 2015, di mana F1 baru saja merubah regulasi mesin mereka menjadi mesin V6 twin turbo hybrid. Nah, di sini Honda bekerja sama dengan partner lama mereka yaitu McLaren. Namun kerjasama ini terbukti bukanlah ide yang bagus, karena Honda tidak dapat mencapai kesuksesan yang sama seperti saat mereka bersama dengan McLaren pada era akhir 80-an. Nah, mesin Honda dinilai underpower dan unreliable. Bahkan driver mereka Fernando Alonso menyebut mesin Honda sebagai GP2 engine, yang dimana hal ini sangat memalukan bagi Honda. Alhasil Honda memutuskan hubungan kerjasama dengan McLaren pada akhir 2019 dan bekerjasama dengan Toro Rosso untuk musim 2018. Pada musim 2018, Toro Rosso berhasil mendapat posisi 4 di GP Catalunya, dan hal tersebut menarik perhatian Red Bull, di mana akhirnya Red Bull memutuskan untuk bekerja sama dengan Honda sebagai supplier mesin untuk menjadi supplier mesin bagi mereka mulai musim 2019 dan selanjutnya.
pada musim 2019 Honda harus bertarung dengan Mercedes untuk memperebutkan gelar dunia, yang dimana Max Verstappen berhasil menangkan beberapa balapan, namun hal tersebut tidak cukup untuk memgoyahkan kedudukan Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas yang ada di klasemen paling atas. Dan akhirnya pada akhir 2020 Honda memutuskan untuk keluar lagi dari F1 untuk keempat kalinya. Kali ini karena perubahan fokus Honda untuk mengembangkan mobil penumpang mereka dan mencapai carbon neutrality. Dan siapa sangka pada musim 2021 Max Verstappen berhasil memenangkan gelar dunia, mengalahkan Lewis Hamilton secara kontroversial dan membuat Honda sebagai juara dunia setelah hampir 30 tahun sejak terakhir kali mereka menangkan juara dunia. Namun Honda sudah terlanjur membuat keputusan untuk pergi dan mereka memutuskan untuk tetap pergi dari Formula 1, namun akan tetap mensupport Red Bull untuk pengembangan mesinnya. Dan saat ini Honda kembali lagi ke F1 untuk 5 kalinya bersama dengan Aston Martin, namun mereka tidak dapat mencapai kesuksesan yang sama dengan Red Bull. Hal ini karena para teknisi atau mekanik ahli mereka sudah pada pindah ke Red Bull untuk mengembangkan Red Bull Powertrains. Dan sejauh ini, sejauh musim 2026 berjalan, Honda bersama Aston Martin tidak dapat mencapai kesuksesan yang berarti atau bahkan bisa dibilang sebagai tim paling buruk di grid yang ada saat ini. Oke, jadi selama hampir 6 dekade, lebih dari 6 dekade sejak Honda pertama kali bergabung dengan F1, Honda mengalami berbagai tantangan, dan bagaimana cara Honda menyikapi tantangan tersebut sangatlah inspiratif. Jadi apa aja yang bisa kita pelajari dari perjalanan Honda di F1 ini? Yang pertama, yaitu gagal tidak berarti apa-apa jika kita tidak bisa memahami penyebabnya. Pada era kedua Honda gagal karena mereka mencoba turun sebagai konstruktor, dan mereka menyadari hal itu, dan akhirnya pada pendekatan mereka selanjutnya saat mereka turun di era keempat, mereka fokus ke hal yang mereka kuasai, yaitu turun sebagai supplier mesin, dimana hal ini mengajarkan kita untuk memahami apa kekuatan yang kita miliki dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Yang kedua, ego adalah hal paling mahal di dunia balap, yang dimana saat kerjasama antara Honda dan McLaren, mereka dua memiliki ego yang sama-sama besar, di mana mereka tidak mau saling mengalah dan tidak mau mengakui bahwa kerjasama mereka adalah hal yang buruk. Yang ketiga, partner yang tepat bisa mengubah segalanya. Setelah kerjasama dengan McLaren gagal, Honda bekerjasama dengan Red Bull, dan terbukti bahwa Honda dapat mengembangkan mesin tersebut bersama dengan Red Bull untuk menjadi mesin yang mampu mendapatkan gelar juara dunia. Terus yang keempat, yaitu kebenaran yang moral atau langkah dan lain dihargai. Keputusan Honda untuk keluar dari F1 pada musim 1968 dikarenakan pembalap yang meninggal dunia akibat mobil buatan mereka itu sesuatu yang patut dihargai, karena kebenaran moral itu tidak semua orang memiliki dan berani untuk melakukannya. Yang terakhir, yaitu tidak masalah jika sukses datang terlambat. Masa kejayaan Honda datang pada era 80-an, di mana itu sudah hampir lebih dari 20 tahun sejak Honda pertama kali bergabung dengan F1, dan era kejayaan kedua mereka datang pada musim 2021, di mana lebih dari hampir 30 tahun sejak kemenangan terakhir mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mencapai kesuksesan, dan kita bisa belajar dari hal tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa.